semuanya, ketemu lagi dengan Mongol di konten Mongol Stress Channel. Jadi kemarin kan ada satu kasus yang luar biasa yang terjadi di saat kami syuting yang tak terlihat di daerah Kalibata, Jakarta Selatan. Nah, itu kasus di saat Brother Nanda kesurupan dan akhirnya mengalami sebuah accident yang sangat sempat mengagetkan dan membingungkan. Jadi di saat Kak Mongol datang tuh telat karena memang Kak Mongol trouble di Google Map. Jadi Google Map-nya kita nyuruh kemana, setelah mau lokasinya di mana dia nyuruh kemana. Dan waktu itu Kak Mongol juga naiknya Gojek gitu kan, enggak, Gokar. Jadi Kak Mongol berangkat telat. Nah, pas nyampe di lokasi acara itu, di lokasi syuting itu, Kak Mongol masih salah jalan juga. Jadi harusnya di seberang, masuknya ke seberang, di seberang kiri, di seberang arah kiri, Kak Mongol di kanan ke arah rel kereta. Jadi pas Kak Mongol udah mumet, oh ya kan, teleponan, oh iya bang, yang ini, oke. Akhirnya Kak Mongol masuk. Nah, di saat Kak Mongol masuk ke kompleks itu, Kak Mongol udah diperhadapkan dengan seorang perempuan yang biasa lah, namanya juga cewek-cewek nangkring pohon kan. Si Eyang Kunti jadi di atas pohon gitu. Oh, berarti Kak Mongol langsung punya feeling bahwa oke, ini pasti lumayan lah. Nah, cuman di saat Kak Mongol makin ke dalam, karena dia memang agak tanahnya banyak pohon-pohon gitu, terus udah berumput, berilalang. Kak Mongol masuk ke dalam, Kak Mongol melihat sosok ular perempuan gitu kan. Oh, Kak Mongol pikir-pikir, kok ada ular gitu. Dah, Kak Mongol terus Kak Mongol naik Gojek. Terus nyampe ke lokasi, Kak Mongol lagi nanya, oh mereka di dalam, Nanda sama Didit sedang melakukan ritual. Jadi ya udahlah, berarti Kak Mongol, Bang Mongol, Caca sama Bang Robi Purba di luar nunggu sampai mereka berdua selesai ritual di dalam rumah. Nah, pas keluar kita mulai konten itu, kita mulai ngebacain gitu kan. Cuman di saat di luar itu Mongol, Caca sama Bang Robi, Mongol udah ngomong, kok kayak ada ular ya gitu, ada ular gede gitu. Mongol bilang ada siluman ular gitu. Caca ngomongnya, tapi kok gua ngelihatnya ada yang begini-begini bang. Dah, Bang Robi juga sama. Tahu-tahu mereka baru selesai ritual, keluar gabung dengan kita. Mongol ngomong ke Didit, ya ke Didit apa kedua-duanya apa cuman ke Didit ya? Mongol bilang kok ada siluman ular, perempuan, laki sama anaknya gitu. Udah nggak apa-apa bang. Dah, jadi kita syuting, tanya-tanya, pertanya. Mereka tahu-tahu Nanda kemasukan kakek-kakek dulu, kakek-kakek. Terus dia ngomongin ini itu, dia ngomongin tentang ini itu di daerah Kalibata area lah, begitu. Udah ya kek ya gitu. Nah, kakeknya dikeluarin, Nanda diangkat berdiri. Enggak lama justru Nanda tumbang kembali, dan tumbangnya tuh perutnya ke tanah, jadi kayak merayap kayak ular. Udah, oke lah, biasa gitu kan. Nah, udah Kak Mongol datengin, Kak Mongol bilang ke ularnya, ke siluman ular yang masuk ke tubuh Nanda. Mongol bilang, bukannya udah diusir dari Taman Eden, gitu kan. Kak Mongol ngomong. Dah, Mongol bilang, yaudah keluar ya, soalnya kan kasihan teman Mongol capek karena ini juga tanah kotor, kondisi begini. Udah. Nah, di saat itu terjadi, jadi akhirnya kita putusin bawa Nanda ke rumah sakit. Udah digosokin minyak kayu putih waktu itu sebenarnya Bang Nandanya, dibawa ke rumah sakit, dibawa ke klinik dulu sebenarnya. Cuman kliniknya udah full, jadi kita dilanjutkan ke rumah sakit Tebet. Nah, di saat Nanda dalam perjalanan, Mongol itu maksudnya kasih ngomong ke ular yang bapak sama anak-anaknya itu. Mongol bilang sama itu cewek ular yang siluman ular itu, Mongol bilang pokoknya 30 menit doang ya, lebih dari itu gua nggak mau tahu, pokoknya Nanda harus stabil 30 menit kemudian gitu. Terus Mongol telepon Angki, tolong untuk ditutupin wilayah rumah sakit Tebet
karena menurut informasi dari Didit bahwa ada yang ngabarin bahwa rohnya Nanda sedang lompat-lompat gitu. Nah ini ditangkap kembali untuk masuk ke tubuhnya Nanda. Nah jadi itulah bahayanya dalam dunia yang gelap-gelap begitu. Jadi kayak buat teman-teman yang suka melakukan explore daerah-daerah serem, itu hal-hal yang harus diperhatikan baik-baik. Jadi jangan sembarangan, jangan merasa diri lebih unggul, jangan merasa diri lebih besar, jangan merasa diri lebih jago. Ingat baik-baik, mendingan kita diajarkan Tuhan untuk nggak boleh angkuh, nggak boleh sombong. Jadi ya selama mereka tidak mengganggu ya kita cuekin aja. Tapi kalau sudah mengganggu ya udah. Nah terus kita lanjut syuting. Waktu itu habis dari situ kita syuting ke Bogor. Nah syuting di Bogor itu di rumah yang sering dijadiin tempat tempat ibadah ya, kurang lebih retreat gereja. Sering digunakan untuk tempat retreat, ditempatkan tempat doa malam, doa peperangan, terus tempat pemberkatan nikah gitu-gitu. Jadi tempat itu di daerah Bogor yang sangat terpencil. Nah cuman lucunya waktu kita ke lokasi memang agak sedikit muyang-muyang nggak jelas, kayak mau dibikin nyasar gitu. Cuman waktu itu ya kita tetap feeling adalah lokasi, pokoknya saya tahu sebelah kanan. Saya bilang ke sopir Bluebird-nya, pokoknya tetap di jalur kanan, pokoknya harus belok ke kanan. Nah di saat di depan kita tuh sebenarnya Robby Purba dan tim. Nah itulah yang diperlihatkan di mobil tentang foto dari handphone Bang Robby. Ada sesosok kayak perempuan gitulah, warna merah. Nah kalau dipertanyakan, Kak itu kan pasti settingan. Nah untuk di Robby Purba saya pribadi tidak bisa menuduh karena itu handphonenya toh. Tapi kalau bicara apakah disetting, ya kalau untuk Kamongol nggak suka disetting. Maksudnya takut ya buat takut beneran, bukan karena takut disuruh-suruh gitu kan. Baru sudah selesai. Jadi Kamongol lagi sementara kita sementara syuting. Maksudnya sampai ke lokasi Kamongol di atas rumah lantai 2-nya tuh Kamongol ngeliat kayak ada cewek pakai baju merah gitu, terus dia sekelebat cepet sih. Nah kamu nah terus nggak lama dia juga bilang bahwa ada kuntilanak merah di tempat ini gitu. Cuman kan kamu ya udahlah, nggak apa-apa lah kan. Nah cuman pas kita sudah mau mulai mulai syuting, Didit dengan Nanda sudah melakukan ritual dan sebagainya, Kamongol langsung bilang kok kayak nyium bau tai sapi gitu. Cuman ya kamu pikir enggak lah, mungkin hidung Kamongol doang kan deket sama mulut. Kadang kan kalau pengaruh nggak sikat gigi kayak bau tai sapi kan, udahlah. Dah, cuman Kamongol kayak merasai sesuatu yang gimana gitu. Enggak, setelah kita nyampe tahu bulan hilang, semuanya menjadi gelap banget, nggak ada awan, nggak ada apa-apa. Terus biasanya kita yang syuting Kamongol selalu nengok ke atas, di saat yang bersamaan nggak bisa menemukan apa yang Kamongol selalu jadi titik sentralnya gitu. Jadi Kamongol kayaknya ada something yang berhubungan dengan satanik di tempat tersebut. Nah pas dicerita Kamongol melakukan penelusuran dengan Didit, Kamongol baru mendapati bahwa tempat tersebut pernah ada tim yang melakukan doa, dan akhirnya mereka melakukan peperangan bersama setan dan antek-anteknya melawan para pendoa. Ternyata mereka mengalami sebuah kekalahan, dan akhirnya tempat tersebut dihuni oleh mereka yang dulunya mereka lawan. Jadi ternyata tai sapi itu karena ada sosok Mino di lokasi tersebut. Nah yang punya tempat sempat bertanya, gimana caranya Kak Mongol? Karena kalau kita tonton baik-baik itu, Kak Mongol itu di tangga itu yang sama Didit mau naik ke lantai 2 itu, Kak Mongol tidak disetting, beneran lompat di depan Kak Mongol kayaknya. Kayak kasusnya Apollyon di Bogor juga tuh. Jadi Kak Mongol langsung lompat, terus Kak Mongol ada Naruto sama pisang, terus naik ke atas ketemu di ruangan A6. Itu adalah tempat yang membuat kenapa teman-teman pendoa itu kalah, karena ternyata ada salah satu pendoa yang menjadi seorang penyusup.
seorang yang berdiri dua kaki. Jadi itulah selalu Kak Mongol bilang bahwa itulah bahaya dalam setiap kali kami melakukan syuting YTT. Jadi di saat kita habis dari hunting di atas, terus segmen ketiga tentang uji nyali, Kak Mongol baru ke tempat yang tadi, yang awal-awal, terus Kak Mongol bilang ini kok bau tai sapi bener gitu. Terus baru setelah bau tai sapi hilang, tahu-tahu kayak bau walang sangit gitu, baunya kayak gimana gitu. Udah, Kak Mongol langsung bilang oke, ternyata benar di sini. Nah, pertanyaan teman-teman termasuk yang punya rumah adalah apakah tempat itu bisa dibersihkan? Saya secara pribadi berdiri di atas kebenaran, tempat tersebut sangat bisa dibersihkan. Tempat tersebut sangat bisa menjadi milik kembali oleh yang punya. Sangat bisa lagi digunakan untuk mau dibikin bisnis kembali tempat itu, bisa banget. Apa yang harus dilakukan? Tinggal hubungi aja Mongol di nomor manajemen di Instagramnya Mongol. Jadi khusus buat ownernya mungkin pingin, bagaimana nih Pak Mongol tolong dibersihin? Bisa saya bersihin. Sangat-sangat bisa. Jadi buat teman-teman yang punya rumah yang udah kosong lama dan ternyata ada sesuatu, ya otomatis harus ada pembersihan. Pembersihan yang paling benar adalah pembersihan atmosfernya, udara baunya dan sebagainya. Jadi nggak usah terlalu khawatir, percayalah, selama kita berpegang teguh pada kebenaran, kebenaran itu yang akan memerdekakan, kebenaran itu yang akan menjaga, dan kita akan menjadi pribadi yang lebih benar dan mencapai kebenaran yang sempurna sebagaimana Tuhan mau. Bener kan? Jadi kasus-kasus syuting tuh banyak yang lucu-lucu, banyak yang aneh-aneh. Tetapi apakah saya disetting? Kak Mongol sama sekali nggak mau disetting. Oke, jadi buat teman-teman jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan yang terakhir loncengnya. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Dadah.